Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Bagaimana bolehkah menikahi adik dari istri? Kalau sudah cerai dengan istri atau istri meninggal boleh. Kasusnya adalah Utsman bin Affan menikahi ya, setelah meninggalnya Ruqayyah Ummu Kalsum, gitu kan? Berarti boleh, nggak masalah menikahi adik ipar. Dan ini sebenarnya juga dalam sebagian buku-buku fikih, kalau pasangan meninggal dunia, misal istri meninggal, maka memang alangkah baiknya kalau iparnya masih ada belum menikah, dia nikah sama iparnya. Karena ipar itu adalah tantenya anak-anaknya sendiri, itu akan membuat lebih menyayangi anak-anaknya, gitu kan? Seperti itulah. Tapi hukumnya boleh secara syar'i. Boleh juga dia nikah sama orang lain. Cuman tidak boleh menggabungkan kalau hukum poligami adik sama kakak. Tidak boleh menggabungkan antara ponakan sama tante. Ini hukum syar'inya. Benarkah ketika kita berikan ijab kabul di atas langit bergetar dan bergoncang? Soalnya saya pernah dengar hadisnya. Allahu a'lam. Saya nggak tahu soal itu. Yang jelas kita cuma tahu adalah akad nikah sunnah Nabi SAW. Apa itu tafakkur, Ustaz? Tafakkur itu memikir, berfikir. Fakkara yufakkiru artinya berfikir. Allah menyuruh kita melihat ke langit, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, cobaan-cobaan yang datang kepada orang-orang yang ngawur, yang salah, gitu kan, kebaikan-kebaikan yang datang kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah mengatakan afala yatafakkarun, tidakkah mereka berfikir, merenungi ya kebesaran Allah SWT. Benarkah laki-laki memakai kalung? Bolehkah laki-laki memakai kalung dan gelang? Nggak boleh, nggak usah pakai, karena simbol perempuan itu. Saran saya nggak usah, saran saya ya. Jadi betul-betul kelihatan jantannya. Potongan rambut yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti apa, Ustaz? Menipiskan sebagian dan membiarkan sebagian yang lain. Ya, saya tidak tahu orang sini bilang apa, cepak ya, atau apalah istilahnya, gitu kan? Yang jelas dalam agama, dalam hadis dikatakan kaza, ya, itu nggak boleh. Ya. Jadi dia menipiskan sama sekali sebagian dibiarin tebal. Dan ini subhanallah juga memang banyak menjadi simbol-simbol dari penyakit yang tadi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Jadi dianjurkan oleh Nabi SAW memotong dari seluruh sisi kepala, dirapikan dari semua sisi. Siapa yang lebih berhak mengasuh anak ketika kedua orang tua sudah bercerai? Kalau di bawah 6 tahun ibunya, di bawah 6 tahun. Kalau 6 tahun maka anak diberikan khiyar, hukum khiyar namanya. Dia mau ikut ibunya atau ikut ayahnya. Tapi di bawah 6 tahun ikut ibunya, karena itu dianggap masih masa-masa memang membutuhkan perhatian ibu secara khusus. Dan itu pun memang dalam pengadilan kita kalau tidak salah sama hukumnya diterapkan itu. Bagaimana cara menutup mulut yang sedang menguap? Masa mesti diajar? Hah? Tutuplah dengan tangan ya. Pakai tangan. Apakah betul dosa zina akan terkena dampak buruk terhadap 40 rumah atau keluarga di sekitar pelaku zina tersebut? Hadisnya lemah sekali, tidak masuk itu, tidak ada itu, gitu kan? Tapi akan kena tampiasan hukum kalau orang itu tahu tetangganya buat zina lalu dia tidak nasihatin. Adakah bersalaman dan bercipika-cipiki sesama jenis dalam syariat? Apa fadilahnya? Boleh saja ya, berpelukan dalam Islam boleh ya. Beberapa sahabat mereka kalau bertemu mereka berpelukan, gitu kan, dan mereka meletakkan pipi dengan pipi atau kepala dengan kepala ya, dipertemukan. Itu terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, dan itu adalah hal yang dibolehkan ya. Kalau fadilah secara khusus Allahu alam saya tidak tahu, tapi salaman yang ada tadi, salaman, kalau dua orang muslim salaman maka akan berguguran semua dosa-dosa kalau mereka mencabut atau melepaskan telapak tangan mereka.